Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang CAPM ya. Ini ada di bab model keseimbangan dan beta. Nah, CAPM itu gunanya untuk apa? CAPM itu adalah model untuk menghitung eh, tingkat return yang layak. Ya. Tingkat return dan layak. Dan biasanya dipakai untuk untuk perhitungan eh, investasi, ya, imbal hasilnya berapa. Nah, itu salah satunya menggunakan CAPM ya. Nah, tetapi di model CAPM ini ada asumsi yang berlaku. Jadi ada asumsi bahwa CAPM ini bagus digunakan ketika semua investor mempunyai satu pandangan pada periode yang sama. Jadi kita menghitungnya ya pada satu periode yang sama. Misalnya kita hitung 5 tahun dari 2016 sampai 2020. Semua itu menghitungnya yang itu. Jadi periodenya harus sama. Terus mempunyai ekspektasi yang kedua, ekspektasi yang homogen terhadap faktor-faktor input. Ya, faktor-faktor seperti ekspektasian, varian, nah, kovarian, ya kan sudah dibahas ya, ekspektasian, varian, dan kovarian ya. Jadi ekspektasinya harus sama ya. Nah, tingkat returnnya itu sama. Terus informasinya juga mempunyai set efisien yang sama. Nah, artinya ya informasinya sama lah ya. Belum teman-teman belajar set efisien. Jadi ditunjukkan gambar ini. Yang ketiga, investor bisa pinjam dan meminjam dananya tanpa batas. Bisa pinjam dan meminjam dananya tanpa batas. Selanjutnya, tidak ada biaya transaksi. Yang E, tidak ada inflasi. Yang F, tidak ada pajak. Yang G, individual tidak dapat mempengaruhi harga aset. Ya, yang maksudnya harga aset itu harga sahamnya tidak bisa dipengaruhi. Yang H, pasar modal dalam kondisi equilibrium. Ya, equilibrium kan tahu ya. Kalau di model permintaan penawaran, tengah-tengahnya itu harga kesepakatan, nah di situ. Atau dalam arti bahwa eh, sudah terjadi kesepakatan antara emiten dan investor. Ya. Nah, kalau kita cermati dari semua asumsi ini, kita bandingkan dengan realita di lapangan, itu sama sekali jauh dari asumsi ya. Investor kan pandangannya beda-beda. Jadi setiap investor itu kan di dalam investasi itu ya kan ada unsur psikologisnya ya. Jadi ada investor yang senang dengan spekulasi, ada investor yang standar saja, ada investor yang penakut gitu kan. Macam-macam, banyak faktornya. Dan tergantung psikologisnya, keadaannya. Dari sisi investor. Ya. Kemudian dari sisi dananya, investor kan kita tidak bisa seenaknya kan pinjam dana. Ya. Kita kita juga kalau banyak dana kan tidak bisa meminjamkan begitu saja ya. Kemudian kalau di pasar modal kan pasti ada biaya transaksi. Keadaan ekonomi juga pasti ada inflasi, pasti ada pajak,
ya. Nah, kalau individu, nah ini bisa aja ada individu ya, contohnya misalnya ketika ada contoh pernah itu Ustadz Yusuf Mansur kan, waktu itu kan beli saham apa ya, kalau nggak salah muamalat gitu ya, atau saham apa bukan, saham, salah satu saham. Nah, itu kan ketika dia beli ratusan miliar, sahamnya kan bergejolak ya. Jadi artinya faktor individu juga kan pasti ada ya. Ketika misalnya di berita di apa ramai diberitakan Topeng Hong borong saham, nah itu kan investor yang ikut-ikutan kan biasanya ikut beli, jadi harganya pasti terpengaruh. Jadi sebenarnya asumsi itu sangat sangat apa ya, sangat berat untuk apa diaplikasikan ya dalam keadaan. Kenapa masih dipelajari? Karena di akademisi atau misalnya investor mau apa namanya, pengusaha ingin memaparkan bisnisnya gitu kan, sedang memproyeksikan bisnis, nah itu biasanya bisa digunakan rumus CAPM karena sangat mudah menggambarkannya. Jadi sebagai gambaran saja acuan. Itu ya, jadi tetap teman-teman juga harus tahu ya, biarpun kenyataannya memang asumsi-asumsinya berat ya, berat terjadi di keadaan yang realitanya. Tapi nah ini dipakai untuk proyeksi, untuk menghitung kan acuan ya, untuk presentasi. Nah, itu tetap dipakai. Oke ya. Nah, terus apa rumusnya? Rumusnya itu simbolnya kan sama ERI. Kalau E itu kan ekspektasian ya. Kalau yang sebelumnya kan kita belajar ekspektasian. Nah, ini juga salah satu melihat ekspektasi ya. Kalau yang tadi melihat eh, apa return ekspektasi itu kan dari rata-rata dari data historis. Ini juga sama dari data historis. Cuma kalau di rumus di rumus CAPM return ekspektasinya mempertimbangkan unsur yang lain. Unsur yang lain itu apa? Satu ada return tanpa resiko atau return bebas resiko. Macam-macam ada yang menyebutkan. Terus ada return saham. Terus ada beta ya, pengukur volatilitas. Nah, nanti yang beta kita pelajari khusus ya, beta di kegiatan di MA. Oke, jadi secara lebih detail rumus CAPM itu dinotasikannya dengan E, RI sama dengan RBR ya. Kalau RI itu kan return ekspektasi ya, dari saham. Ya. Terus yang RBR itu return bebas resiko. Jadi atau return tanpa resiko itu. Ya. Terus ditambah dengan beta volatilitas. Terus dikalikan betanya dikalikan dulu dengan ERM ya. Jadi return dari saham di pasar modal dikurangi dengan return bebas risiko. Nah, baru ditambahkan dengan return bebas risiko. Nah, terus kan teman-teman pasti nanya, ya kalau return bebas risiko itu seperti apa, Pak? Nah, return bebas risiko itu eh, seperti BI menetapkan suku bunga, gitu kan? Atau JIBOR, suku bunga acuannya segini nih, ya, misalnya 2%, 3%, ya, 5%. Nah, itu artinya
ketika BI dan Bibor menetapkan suku bunga acuan, itu kan jadi acuan untuk semua instrumen keuangan ya, semua aset-aset keuangan biasanya mengacu ke sana. Ketika BI menetapkan suku bunga, kan bank-bank juga menetapkan depositonya mengacu ke suku bunga acuan BI. Ya. Nah, return bebas risiko itu kita bisa asumsikan ya ke sana. Jadi artinya ketika teman-teman investasi dengan bunga return bebas risiko, ya, itu ya artinya ya teman-teman tanpa risiko tinggal nyimpen aja saham, ya, apa nyimpen aja uang, nah nanti returnnya atau bunganya akan dapat sesuai dengan bunga return bebas risiko atau return tanpa risiko. Ya. Kemudian ada return di pasar modal. Nah, return di pasar modal ini kita bisa pakai dengan menghitung ya, dari semua return saham di pasar modal. Nah, biasanya ada laporan dari data statistik, gitu kan, atau dari para analis itu bilang return saham saat ini misalnya 12%, ya. Dan pasar return pasar ini ya biasanya lebih lebih besar dari return bebas risiko. Kalau misalnya RBR-nya 5%, itu return di pasar modal kan menurut data kan bisa 11, bisa 12 kan begitu. Tiap tahunnya beda-beda. Tapi antara 11 12 gitu. 10 11 12. Terakhir ada betanya atau ada pengurangnya ya, ada volatilitas. Jadi volatilitas harga saham yang naik turun itu kita bisa hitung ya. Volatilitasnya berapa sih? Jadi ketika semua dimasukkan, sebenarnya teman-teman logikanya adalah ini kan bunga yang tanpa bebas risiko taruh 5%. Baru ditambahkan dengan eh, tadi misalnya 12% bunga di pasar ya kan. Dikurangi bebas risikonya 5 berarti sisa 7. Nah, 7% ini kan penambah. Nah, 7% ini juga harus dikurangi dengan volatilitasnya berapa? Oh, volatilitasnya misalnya 1,2 atau 0,5 atau di atas 1 ya. Atau di bawah 1. Berarti kan berkurang. Nah, baru ditambahkan dengan RDR. Nah, artinya ini salah satu menghitung return ekspektasian ya, tapi dengan pendekatan CAPM. Nah, sebenarnya kan artinya eh, ketika investor mau invest kan dia lihat CAPM. Misalnya suku bunga BI aja sudah 5%, nah, ya 4,75 kan kalau sekarang ya. Nah, misalnya taruhlah dibulatkan 5%. Nah, terus return di pasar modal 12%, 12%-an. Ya kan kita bisa bayangkan kalau ngapain kita investasi di aset yang ditawarkan ya, entah itu saham atau aset apapun. Nah, kita kan jadi acuan. Kita investasi aja misalnya merem aja kayak nyimpen deposito kan 5%. Nah, berarti harus lebihnya. Lebihnya itu berapa? Nah, lebihnya itu adalah selisih dari saham return pasar modal dikurangi return bebas risikonya berapa dikalikan dengan pengurangan. Sebenarnya ke sana ya. Jadi cukup adil menghitung return ekspektasi. Return ekspektasi itu kan return harapan kita kan. Harapan kita ini berapa nih return. Kalau kita kotak-kotakan lagi sebenarnya ini premiumnya di sini risk premiumnya berapa. Kalau saya lihat ini lebih kepada tambahan returnnya berapa. Bila dikurangi resiko-resiko ya.
baru ditambahkan dengan ya bunga yang sudah kita tanpa investasi di instrumen ini juga kita bisa dapat gitu kan. Jadi ini cuma menghitung lebihnya aja di sini, intinya di sini. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh, ketahui saham waskita, ya, WSKT, dengan kondisi return ekspektasi pasarnya 0,01921. Terus betanya itu 4, ya, betanya 4. Gede banget beta ya, 4. Tingkat polaritasnya 4 beta. Terus return bebas risikonya 5%. Nah, 5% ini bisa kita analogikan ya bunga acuan BI ya atau gitu. Terus per bulannya ya ini return bebas risiko tapi per bulannya menjadi 0,4167 ya. Ini return ekspektasian dari pasar ya 0,0192 tapi ini per bulan ya, per bulan. Betanya juga ini per bulan. Jadi bunga yang bebas risikonya harus dibuatkan per bulan dulu. 5% itu jadi 0,4167%. Ya. 5% dibagi 12. Tinggal dimasukkan ke rumus saja. RBR-nya kan 0,4 ya. Jadi kita tanpa ya kita cukup nabung aja kan sudah dapat segini misalnya gitu kan. Terus ditambah harusnya di sini tambahnya. Jadi yang diproses dulu itu yang ininya dulu ya. Jadi sebelum ditambahkan beta kan kalau penambahan dengan perkalian kan perkalian dulu ya. Jadi 4 itu dikalikan dulu dengan pengurang dari RM dikurangi RBR. RM-nya kan 0,0192 kurangi 0,4167. Tapi ini belum persen ya. Ini belum persen. 0,921 itu belum persen. Jadi kalau dipersenkan berarti 1,9 ya. Sedangkan bunga bebas risiko 0,41%. Hasilnya risk premiumnya itu 6%. Berarti seharusnya ya return yang akan kita dapatkan itu 6,5%. Seharusnya dengan kita investasi saham kita. Jadi return ekspektasi itu segini atau 0,065092%. Ya ini cukup sederhana, tinggal mengikuti rumusnya saja ya. Kalau logikanya masih tidak paham ya tinggal mengikuti rumusnya saja. Nah itu contoh CAPM ya. Nah di soal kemungkinannya yang keluar yang ini aja yang simple. Biarpun CAPM itu ya atau perhitungan return expectation itu ada beberapa ya. Selain CAPM ini yang sederhana juga ada CAPM 3 faktor. Kalau CAPM 3 faktor ya berarti tinggal ditambahkan faktor kedua dan tiga ya, BSND, BHNL. Ya, jadi ini sudah kita bahas ya. Ini sebenarnya sama kalau BSNB ya berarti ya faktor keduanya sama. Ini yang jadinya seperti ini. Ya, yang BHNL juga sama, ada faktor yang lain lagi. Kita tambahkan bisa. Ya. Terus selain itu juga ada metode yang lain itu arbitrasi, ya, arbitrase pricing teori. Kalau arbitrase cukup rumusnya seperti rumus regresi. Jadi return ekspektasinya sama dengan ditambah
A ke 0 ditambah B1 dikali faktor ke 1 ditambah B2 dikali faktor ke 2 dan seterusnya. Ya. Sampai ke B ke N dan F ke N. Ya. Cuma begitu saja. Ini juga ada apa namanya soalnya ya. Saya yakin cukup dengan ini juga bisa dipahami. Ini cukup gampang, tinggal tambah dan kali ya. Ini juga sama kan, kesininya tinggal tambah dan kali. Nah, itu CAPM. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu.